Apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah baik, Bapak. Iya. Bapak juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini untuk pertemuan kita ini tujuan Bu Dia apa? Tujuan saya ini pengen curhat ya Pak tentang masalah saya di sekolah. Masalah di sekolah? Iya, ada sedikit sedikit keraguan saya. Karena untuk tahun ini tuh saya ditunjuk sebagai tim supervisor. Jadi saya tuh ragu gitu, apa saya bisa. Tapi sebelumnya memang saya pada saat saya disupervisi sama kepala sekolah itu, saya tuh merasa deg-degan gitu. Jika disupervisi itu kan soalnya kepala sekolah itu di belakang saya, di duduk paling belakang menilai saya. Menilai saya, kemudian anak-anak juga agak begitu tegang gitu karena kehadiran supervisor. Jadi saya merasa apakah nanti saya kalau jadi supervisor teman-teman itu apa nanti saya seperti ini ya, gimana caranya gitu Pak. Nah terus saya tuh juga saya tuh ragu apakah kenapa kok saya yang ditunjuk gitu, padahal kan sebenarnya kan harusnya yang guru-guru senior. Kok Wakah kurikulum itu kok tiba-tiba menunjuk saya itu karena atas perintah dari kepala sekolah. Untuk tahun ini saya diminta untuk supervisor 5 guru, Pak. Jadi saya itu mikir, apa bisa ya saya itu bisa nyupervisi teman-teman, terus supaya saya itu nggak dinilai masa supervisornya bikin pembelajarannya ini tambah tegang, tambah gimana gitu. Jadi saya pengennya itu kok gini kok saya tuh juga bingung gitu loh, nggak pede Pak dengan saya dijadikan tim supervisor itu. Jadi menurut yang disampaikan oleh Bu Dia tentang masalah supervisor ini, Bu Dia dalam keadaan bingung, betul gitu? Iya, saya tuh nggak terlalu pede gitu Pak, karena saya tuh apakah saya itu kenapa kok saya ditunjuk gitu loh Pak. Apakah saya tuh kan nggak terlalu pede, apa saya punya potensi gitu. Oh gitu. Jadi untuk masalah yang disampaikan Bu Dia itu kebingungan karena tidak pede ya? Iya, tidak percaya diri. Soalnya ya gitu pengalaman dari kepala sekolah dulu saya gitu. Yang pernah supervisi saya. Oh gitu. Jadi untuk masalah penyebab dari tidak pedenya itu karena tentang supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, begitu? Iya, selain itu saya juga nggak mau apa yang dilakukan kepala sekolah saya itu juga saya nggak mau nanti saya lakukan kepada teman-teman saya gitu. Saya ingin dengan adanya saya sebagai supervisor itu teman-teman itu saya inginnya itu teman-teman itu jadi bisa menemukan potensinya sendiri gitu Pak. Oh gitu. Oke Bu. Ya. Jadi untuk masalah Bu Dia ini sebenarnya bukan masalah ya. Ini kan keinginan Bu Dia. Ini Saya sebenarnya keinginan Bu nggak Dia. pedenya itu Pak. Apakah saya bisa gitu? Kok saya gitu? Terus kemudian untuk masalah apa ini? Kembali ke masalah lagi. Untuk tidak pedenya itu apa penyebabnya? Ya karena saya takutnya nanti pada saat saya mensupervisi teman-teman itu nanti saya itu nanti ngasih nilainya berapa,
Habis itu nanti Ah, teman-teman itu, Bu Dia itu kok menilai saya seperti ini gitu. Terus hmm, saya itu apa bisa gitu. Gitu loh Pak, saya bingung. Saya juga bingung dengan potensi saya itu. Sebenarnya kemarin itu sudah satu guru yang sudah saya supervisi gitu. oh gitu. Ya. Terus kemudian rencana Budia untuk tujuan dari Budia ini apa? Ada Eh, rencana? ada sih Pak rencana saya untuk untuk saya terapkan mungkin supaya apa ya supervisinya nanti menyenangkan gitu. Nggak anak-anak itu nggak terlalu tegang dengan kehadiran seorang supervisor di belakang gitu kan. Nah, Ya. saya mungkin punya apa ya sedikit-sedikit kayak strategi, tapi saya belum yakin apakah nanti bisa berhasil atau tidak. Gitu ya. Iya, Eh, jadi memang untuk masalah supervisi ini yang menurut Budiah tadi ingin dijadikan sebagai tujuan utamanya tadi kan enak, supervisinya enak, tidak nyaman. menegangkan, nyaman Iya, iya, gitu ya. Terus iya. kemudian untuk rencana yang lain apa kira-kira Bu? Apakah cukup cuma yang seperti tadi? Ya selain selain apa maksudnya selain proses supervisinya itu nyaman, juga teman-teman itu juga bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, yang berpusat pada anak gitu, Pak. Hmm, jadi nanti di supervisi mempunyai arahan tentang apa ke teman-teman gitu nggih? Iya, Sekedap Bu. nggih, Pak. Untuk rencana yang lain belum ada. Misalkan Rencana misalkan apa ada siapa gitu yang sudah mempunyai cara supervisi yang bisa kita tiru. sementara saya untuk saya sendiri, Pak, saya punya angan-angan gini, supaya proses supervisinya itu enggak menegangkan, itu di kelas mungkin saya juga sebelumnya perlu kolaborasi dulu, perlu sosialisasi dulu dengan teman-teman yang akan saya supervisi, ngomong-ngomongan santai gitu Pak, mungkin biar enggak terlalu tegang, saya mungkin memberikan masukan, boleh supervisinya itu enggak harus di dalam kelas, mungkin seperti itu. Terus Oh, itu pembelajarannya rencananya. nggak harus yang apa ya, yang saklek yang harus di kelas dan harus serius gitu, enggak harus seperti itu. Mungkin saya, eee, sebelum melaksanakan supervisi itu mungkin ngomong-ngomongan dulu biar soalnya teman-teman bilang, "Waduh aku disupervisi Bu Dia, nanti ya opo itu?" Kan mesti gitu. Akhirnya saya punya inisiatif, itu, ya kita omong-omongan dulu, ya wis santai-santai di kelas kayak belajar bersama. Habis itu atau bisa dikerjakan pembelajarannya nggak harus di kelas atau di luar kelas gitu, itu yang pertama. Kemudian Ya. yang kedua mungkin supaya saya itu nggak terlalu, dikira menilai orang itu dari saat pembelajaran itu saja, mungkin saya juga ingin, apa ya, ingin melakukan coaching dengan model Tirta yang pernah saya terima, tapi ya itu harus, paling tidak mungkin membuat apa, membuat, pertanyaan-pertanyaan. Selain Ya, mengisi instrumen yang diberikan, yang untuk menilai pembelajaran, itu ya, setelahnya saya mencoba untuk membuat refleksi mungkin, evaluasi dan refleksi dari, kegiatan supervisi tadi,
Saya tanya, saya giring, mungkin seperti itu, mungkin supaya pembelajarannya itu berpihak pada anak atau yang menyenangkan dari idenya guru-guru yang saya supervisi. Tidak seperti yang pernah saya waktu itu saya dijadikan, yang saya waktu itu disupervisi. Waktu itu saya hanya langsung supervisor saya itu langsung memberikan saran gitu tanpa memberikan pertanyaan seperti apa ya, menggiring saya untuk melakukan, kok tiba-tiba langsung memberikan saran, masukan gitu, nggak memberikan pertanyaan, kenapa kok pakai ini gitu, Pak. Ya, Bu Dia. Yang disampaikan Bu Dia tadi tentang proses supervisi, sudah merencanakan nanti pasca supervisinya nanti akan diberi arahan. Iya. Arahan, tapi tidak seperti yang disampaikan oleh senior Bu Dia sebelumnya. Iya. Gitu ya. Iya. Oh, karena sebelumnya gitu. itu waktu saya disupervisi itu juga nggak ada jadwalnya, Pak. Tiba-tiba otodidak langsung masuk kelas gitu. Gitu. Terus Ya. rencana Bu Dia untuk yang dilakukan Bu Dia sendiri nanti gimana? Ya, ini ya alhamdulillah untuk yang dari saya itu bantu mensupervisi teman-teman, terutama teman-teman GTT yang masih muda-muda gitu. Tapi saya juga apa saya bisa gitu tadi, Pak. Ya. Terus kalau saya simpulkan, berarti nanti Bu Dia dalam supervisi teman-teman akan membuat jadwal atau semayanan gitu ya? Iya, sebelumnya. Oke. Ya, dalam supervisi itu kan ada pra, kemudian pelaksanaan. Dan pasca ya Bu Dia ya? Iya. Gitu. Dari tahap-tahap pra, pasca dan pelaksanaan dan pasca itu Bu Dia punya rencana tersendiri atau sudah ada? Iya. Bayangannya? Untuk pra itu saya tadi itu Pak, omong-omongan dulu biar akrab dengan guru yang saya supervisi, supaya gitu. nanti di kelas itu nggak tegang, anak-anak juga nggak, biar nyaman gitu pembelajarannya, biar nggak kaku. Biasanya kalau nggak ada guru, biasanya hanya antara guru sama murid, ini kan ada guru lain di situ, jadi kan agak tegang katanya gitu. Maka saya perlu untuk pra ini omong-omongan dulu dengan santai. Mungkin saya juga kasih masukan, nggak harus di kelas tadi, bisa di luar kelas. Ya, oke. Terus untuk melaksanakan rencana Bu Dia itu, apakah ada orang lain yang kira-kira bisa membantu Bu Dia? Halo? Ada sih Pak. Mungkin saya bisa minta tolong waka kurikulum saya Pak. Oh, waka kurikulum. Ya, waka kurikulum saya itu kan juga beliau juga handal juga. Terus sama teman sejawat saya, sesama IPS yang senior. Jadi saya juga mungkin sharing-sharing, tanya-tanya gimana baiknya kalau sebagai tim supervisor di kelas itu gitu. Oh, gitu. Iya. Terus ada pertanyaan gini, Bu. Kalau dibuat skala 1 sampai 10 dari rencana panjenengan itu untuk tercapainya keberhasilan di angka berapa ya? Kalau dari skala, kan saya kemarin sudah pernah satu guru yang sudah saya supervisi. Itu mungkin masih angka 5, Pak.
Nah, harapan saya nanti untuk supervisi selanjutnya untuk minggu depan ini harusnya lah paling tidak 8 gitu Pak. Kalau mencapai 9, 10 saya belum yakin, belum bisa. Jadi mungkin target saya angka 8 gitu supaya teman yang supervisi yang saya supervisi itu nyaman di kelas, kemudian trust sama saya, percaya sama saya bisa memberikan bimbingan, saya bisa menggiring potensi guru tersebut supaya pembelajarannya menarik, supaya pembelajarannya itu berpihak pada anak, itu harapan keinginan saya. Oh gitu. Ya. Untuk pihak yang bisa yang membantu Bu Dia tadi sudah ada pakai kurikulum. Terus kemudian untuk rencana aksinya tadi juga sudah. Bahkan nanti akan menggunakan teknik coaching di pasca pelaksanaan. Terus kemudian untuk actionnya Bu Dia merencanakan kapan? Kalau supervisinya itu jadwalnya itu minggu ke depan ini ada 2 guru yang akan saya supervisi. Nah, mulai besok nanti saya akan melakukan pendekatan pra-supervisi dengan guru tersebut, omong-omongan dengan santai gitu Pak, mungkin supaya tidak supaya nanti pada saat supervisi itu nyaman gitu. Hari ini nanti juga saya akan membuat rencana-rencana apa yang perlu saya tanyakan, apa yang perlu saya buat pertanyaan untuk yang teman-teman saya tadi supaya bisa menggiring potensinya tadi, bisa mengeluarkan potensinya guru-guru karena setiap orang kan punya potensi masing-masing ya Pak ya. Iya, betul Bu. Iya. Tentang udah dekat berarti waktunya ya. Hari Senin besok. Terus kemudian bagaimana? Apa komitmen dari Bu Dia dari rencana ini? Komitmen saya terhadap rencana aksi ini ya, saya harus sukses. Saya harus berhasil jadi supervisor bagi teman-teman saya supaya pembelajarannya itu semakin lebih baik seperti itu dan tidak menilai saya sebagai teman yang menjudge yang ya. Jadi komitmen saya ya, saya harus juga bertanggung jawab atas penilaian apa yang sudah saya berikan kepada teman saya. Gitu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Jadi dari rencana Bu Dia sampai pada tujuannya yang mulia itu. Terus kemudian Bu Dia sudah bisa mengidentifikasi apa kesempatan yang dipunyai. Terus kemudian rencana aksinya juga sudah keren. Saya mendukung. Ini tujuan yang mulia juga. Atau masih ada kegampangan Bu? Saya juga bingung juga membuat ini. Kalau saya sudah pendekatan sama teman-teman tuh, saya rasa dengan santai-santai bisa. Tapi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggiring teman-teman itu, saya juga mungkin perlu membaca-baca lagi tentang bagaimana jadi coaching yang baik. Kemudian mungkin sharing dengan teman-teman CGP mungkin yang pada saat ini juga melakukan kegiatan belajar modul tentang coaching, Pak. Karena sebelumnya saya kan pada saat yang kemarin tuh kan saya belum mengenal coaching dan saya itu sudah mensupervisi satu guru, tapi saya belum menggunakan, jadi belum menerapkannya, jadi masih ya cuman menilai saja, merefleksi gitu aja.
Oke, oke, Iya. oke. Jadi ada tambahannya ya, Iya. tambahan untuk mendukung tercapainya harapan Budiah. Nggih, Pak. Oke, selamat Bu, selamat melaksanakan aksinya, terus Nggih. komitmennya juga keren. Terima kasih, Saya Pak. mohon maaf, mungkin dari perbincangan ini bisa dilaksanakan rencana dari Budiah. Nggih. Oke, Nggih. Terima oke. kasih, Kan Pak. itu. Ya, oke. Saya Ini jadi agak sudah lebih lebih pede dikit daripada sebelumnya, Pak. gitu ya. Padahal ini tadi Bisa bisa eh curhat-curhat. iya, ngobrol nyantai ya Bu ya. Iya. Ngobrol nyantai yang bermakna. Oke. Nggih, iya, Pak. Nah, ini agak agak ribut. Iya, Oke. nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah, selamat Nggih. untuk melaksanakan Budiah. Nggih, terima Itu. kasih ya, Pak. Oke.